Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Dan pertama-tama, saya ucapkan banyak terima kasih atas setiap dukungan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dalam channel ini. Melalui dukungannya, yaitu melalui like, komen, dan subscribe pada channel ini. Ya, teman-teman dan Bapak, Ibu sekalian, doa dan harapan saya kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam segala apapun pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan oleh Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ya, langsung saja teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa tahun ini merupakan tahun penuaian raya atau tahun panen raya. Kenapa saya katakan hal demikian? Karena saya lihat tahun ini adalah tahun di mana banyak sekali orang-orang yang berduyun-duyun mencari kebenaran. Banyak sekali orang-orang yang menerima Kristus. Itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa tahun ini adalah tahun penuaian raya atau panen raya. Banyak sekali murtadin-murtadin yang menerima keselamatan, yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Dan kali ini teman-teman dan Bapak, Ibu sekalian, kita kembali melihat cuplikan video di mana dalam video ini ada murtadin-murtadin berkumpul, di mana mereka saling mendukung, saling bersaksi, menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang mereka terima, di mana perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Tuhan memberikan mereka kedamaian, Tuhan memberikan mereka ketenangan jiwa setelah mereka mengikut Tuhan Yesus. Karena itu teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk terus mendukung mereka di dalam doa, supaya mereka tetap kuat, tetap diteguhkan di tengah-tengah berbagai macam goncangan iman, tantangan iman, apalagi tinggal di tengah-tengah mayoritas seperti ini. Maka hanya satu, yaitu doa kita yang bisa menguatkan mereka, doa kita yang bisa menghibur mereka untuk menghadapi tantangan. Dalam kesaksian mereka, mereka sampaikan bahwa mereka punya kerinduan, bahwa keluarga mereka ingin bertobat, tetangga mereka, lingkungan mereka ingin mereka jangkau sendiri. Karena itu, hanya satu yang kita bisa lakukan, yaitu doakan mereka. Oke teman-teman, mari kita dengarkan dulu cuplikan dari kesaksian para murtadin ini dalam video ini. Ini dia videonya. Dulu sebelum saya masuk Kristen, ketakutan itu yang utama saya. Kalau sekarang lebih enggak lah, lebih enggak takut karena Tuhan akan menyertai kita. Yes, amin. Oke, saya dari Masinyo dulu ya. Ini 600 orang yang nonton. Masinyo, coba Masinyo kasih pesan-pesan buat orang yang masih berkeras hati, belum mau menerima Tuhan Yesus, belum mau mengakui Tuhan Yesus. Masinyo coba kasih pesan-pesan. Kalau pesan-pesan saya gini, selama kalian tidak pernah melunakkan hati, kalian tetap keras hati. Contohnya gini lah, kalian diajar, kalian belajar, otomatis kan kalian harus melunakkan hati, mendengar, menerima. Maka kalian benar kalian sendiri, teman-teman yang mungkin belum mengikuti Yesus, belum menerima Tuhan Yesus, sampai selamanya nggak akan pernah kalian mengerti kalau Yesus itu memang benar-benar Tuhan. Dia adalah Tuhan Allah, dia juga yang turun menjadi manusia dan untuk menebus dosa-dosa kita di atas salib. Itu memang benar. Ketika saya melunakkan hati, loh saya ini lahir dari keluarga ngaji, saya khatam Al-Quran, saya baca artinya juga, tapi saya tidak pernah memahami dan bingung. Ketika saya mulai pahami, saya mulai mengerti Al-Quran ketika saya belajar Injil. Jadi saya harap untuk teman-teman yang lain, cobalah lunakkan hati, kalian dengar kebenaran, kalian cari tahu, kalian belajar. Saya pastikan kok, pasti banyak orang yang murtad. Itu pesan saya, Bang. Kalau kalian belum murtad berarti kalian belum belajar, gitu loh. Kalau kalian belum murtad berarti kalian belum belajar. Selamat datang. Kalian masih keras hati. Amin. Bikin kaos yuk jamaah Murtadinesia gitu. Iya. Iya kan, Pak? Iyalah, bikin kaos lah besok. Jamaah Murtadinesia. Selama masih belum mau melunakkan hati, pasti kalian tidak akan murtad gitu loh. Makanya ya udah, kalau kalian masih tetap keras hati, kalian tidak akan tahu kebenaran. Kalian tidak akan tahu Tuhan Allah yang hidup. Kalian tidak akan tahu kebaikan-kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kalian tidak akan pernah menerima itu.
Makanya ayo sama-sama kita murtad, kita belajar, kita tanya, kita baca buku pedoman kita atau kitab kita pelajari, kita bandingkan, kita samakan, kita cari apanya itu Bang, apa sejarahnya kita cari. Kalau yang ditulis itu nggak sesuai dengan sejarah, apa mungkin kita harus percayai kan gitu kan Bang? Tertulis di sini kayak gini, tapi dalam sejarahnya tidak seperti itu. Kan itu suatu pertentangan dan kebingungan. Siapa yang menulis ini kan kayak gitu loh. Betul. Ya, mari kita murtad sama-sama. Saya temani nanti, saya tetap dalam kemurtadan saya. Sampai mati saya tetap dalam kemurtadan saya. Amin. Setia. Ini ya, nanya satu pertanyaan. Apakah tetangga di kampung halaman sudah ada yang tahu? Ya. Halo Mbak Nia. Mbak Nia bisa dengar saya? Ya, ada jaringannya gede, Mas. Oke. Bisa. Sebentar ya Kakak Cip ya. Mbak Nia, aku mau nanya. Apakah sejak Mbak Nia terima Yesus sebagai Ya. Tuhan dan Juru Selamat sampai sekarang ini, ada tetangga di kampung yang tahu? Ada nggak? Banyak. Banyak. Oh iya, ini tadi saya lihat beberapa tappingan. Di bawah ada yang nulis dia tetanggaku di kampung selama 20 tahun. Ada Luar biasa, dua, agaknya ikut ke sini. 2 atau 3 orang gitu. Di bawah tadi ada yang tapping mengaku sebagai tetangga Mbak Nia selama 20 tahun gitu. Kita doakan semoga besok tetangga-tetangga yang tanya ke Bu Nia. Iya. Gimana Mas Inyo? Ya, kita berdoa buat tetangga. Doakan tetangga-tetangganya bertanya ke Bu Nia dan apa keajaiban apa yang Tuhan berikan ke Bu Nia. Akhirnya tetangga-tetangganya ikut Bu Nia. Amin. Haleluya. Amin. Oke, gini Bu Nia. Saya mau tanya sama Bu Nia, tolong Bu Nia sampaikan kepada teman-teman yang hatinya masih keras, nggak mau, keras, ya kan? Belum mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, padahal sudah banyak kesaksian, saksi mata yang menerima mujizat dari Tuhan. Gimana Bu, pesan dan pesannya dari Ibu untuk saudara-saudara kita ini yang belum menerima Tuhan itu, gimana pesan-pesannya? Silakan. Ya, saya pesan buat saudara-saudara saya ya, yang belum mengikuti Tuhan Yesus. Enak loh kita ngikut Tuhan Yesus, itu enak loh. Hati kita damai dan penuh cinta kasih. Saya bangga, saya murtad itu bangga banget. Saya murtad. Saya mempunyai Juru Selamat, itu Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Saya berdoa ya supaya tetangga-tetangga saya, anak-anak saya, saudara-saudara saya semua semoga bisa mengenal kasih kayak saya yang sudah saya rasakan. Amin. Teman-teman kita akan Bu Nia ini sudah mengenal kasih Kristus, mengalami mujizat kesembuhan yang datang itu yang Yesus secara langsung teman-teman dalam sholat tahajud ya, betul Bu Nia ya, dalam sholat tahajud ya. Iya. Iya. Oke, dalam tahajudnya Bu Nia didatang Tuhan Yesus dan menerima kesembuhan dari penyakitnya. Ini suatu mujizat besar ya, karena tidak semua orang Kristen dapat berjumpa secara langsung, dapat melihat cahaya yang terang itu ya. Betul. Jadi apa namanya? Betul, mujizat luar biasa. Itu luar biasa. Kita doakan teman-teman, Bu Nia dituntun oleh Roh Kudus, kiranya Roh Kudus dari Allah Bapa turun menyertai Bu Nia sehingga Bu Nia dapat dibaptis, dimateraikan sebagai warga kerajaan surga. Amin. Seperti nama Tuhan. Saya dengar cerita Ibu itu apa ya? Kalau saya sendiri itu intinya saya waktu itu ke gereja dengar lagi pujian menangis. Cuman kalau Ibu ini puji Tuhan luar biasa. Tuhan itu sendiri yang mendatangi. Waktu sholat tahajud lagi. Wah, itu suatu yang gimana maksudnya menurut saya itu suatu yang betul-betul jarang untuk apa namanya untuk dialami seseorang gitu ya. Iya Kak. Iya. Setengah 2 malam juga. Aku tadi siang juga dengarkan kesaksian Bu Nia itu kayak merinding, jadi kayak merasa Tuhan, aku juga rindu ingin bertemu dengan Engkau, selalu rindu ingin melihat kebaikan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Aku kayak gitu tadi waktu siang Bang, lihat punya kesaksian tadi. Amin, puji Tuhan.
Haleluya. Nah, kalau seperti saya yang ke gereja terus habis itu dengar lagi pujian kemudian menangis dan dijamah Roh Kudus di dalam diri, itu kan suatu yang masih lumrah, masih banyak orang yang mengalami seperti itu. Tapi juga ini teman-teman, dia sholat tahajud, Tanya bilang melihat cahaya kemudian dia dipeluk, didatangi langsung oleh Tuhan. Itu betul-betul suatu karya apa ya, suatu mujizat yang luar biasa. Itu disebutkan haleluya. Puji Tuhan. Amin, haleluya. Bahkan siang tadi juga ada yang tanya kok Bang, apa ketika ibu didatangi cahaya itu apa ibu tidak merasa bahwa itu adalah Tuhan ibu di agama sebelumnya? Saya juga akhirnya saya juga ikut komen Bang, tadi Bang tak komen, Tuhan saya di agama sebelumnya itu tidak mendatangi umatnya, tak bilang gitu. Betul Kak, betul. Padahal saya itu pas Muslim itu rajin loh Kak. Betul kan Bu? Puasa sunnah semua saya jalanin, sholat semuanya saya jalanin. Yang wajar. Rajin ya. Iya. Tapi waktu ibu jadi Muslim kan ibu tidak pernah mengimani kalau Tuhan bisa langsung bertemu dengan kita. Gimana maksudnya? Ya, itu pilihan mereka kan, Kosinyo. Kalau mereka tidak mengimani bahwa bisa Ya, betul. berkomunikasi langsung dengan Tuhan, ya itu pilihan mereka kan. Memang harus sambungan langsung jarak jauh. Kita punya akses jarak dekat, kenapa enggak kan? Betul. Dan itu juga karena keimanan yang dulu juga, ketika saya tidak pernah merasakan Tuhan itu dekat dengan saya. Semua memang karena iman Bang Agung. Iya. Betul ini. Dan kemarin juga Kak Sinyo, pas saya pulang kemarin ya tanggal 21 April kemarin pulang kampung, tetangga pada tanya ke keponakan, itu si ibu pindah agama ya gitu. Nah, terus sama ponakan saya dijawab begini, lah kenapa kok saya tanya sama aku, kamu kan punya nomornya, tanya aja lewat nomornya gitu. Terus tanya Bu, waktu itu terus tanya. Iya, terus tanya, terus kenapa kok masuk Kristen gitu. Lah aku masuk Kristen itu karena aku punya juru selamat, kata kita gitu. Oh, Kalau aku haleluya. cuma mengandalkan perbuatan baik itu kan Haleluya. nggak standar kan. Iya, betul Bu. Karena ketika di agama saya yang dulu saya merasa Tuhan itu jauh. Nah, Ibu merasakan itu apa enggak? Tuhan itu kayak jauh. Pernah merasakan. Kita meskipun menangis, menyembah, memohon. Lah, betul. Sholat tahajud, kayak Tuhan. Betul. Kayak jauh. Tapi ketika di agamaku sekarang aku merasa Tuhan itu sangat dekat dengan kita dan setiap hari kita bisa ngobrol sama Tuhan gitu. Kita ada kesusahan apa pasti Tuhan tolong kita. Gitu. Haleluya, puji Tuhan. Pak aja, lanjut. Makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Oh, haleluya, nama Tuhan dipermuliakan. Kak Clara? Oke teman-teman. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seperti yang saya sudah katakan di awal, mereka ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang Tuhan ingin persiapkan untuk menjangkau keluarga, kawan, dan kenalan mereka sendiri. Karena itu, teman-teman dan saudaraku, ketika Tuhan memanggil mereka, mereka ini sudah dipersiapkan Tuhan dan sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Untuk apa? Yaitu untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada kelompok-kelompok mereka, kepada keluarga-keluarga mereka yang masih dalam kegelapan dan lingkungan mereka sendiri. Karena itu, teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita sebagai orang Kristen yang lahir sejak kecil, yang terlahir Kristen, kita takut-takut dan berbagai macam alasan kita untuk tidak mau pergi beritakan kabar baik. Tetapi satu kerinduan mereka ini, yaitu mereka ingin keluarga mereka diselamatkan, ingin lingkungan mereka diselamatkan, ingin kawan mereka diselamatkan, dan ingin kenalan mereka diselamatkan. Maka tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah bersama-sama mendukung mereka dalam doa. Mungkin kita tidak punya dana, mungkin kita tidak punya kemampuan untuk mendukung mereka dalam dana, tetapi doa kita sudah sangat-sangat cukup untuk mendukung mereka dalam menjangkau keluarga mereka. Ketika kita mendoakan mereka, mendoakan kesehatan mereka, mendoakan tuntunan Roh Kudus untuk mereka jangkau keluarga mereka sendiri, itu sudah sangat luar biasa, karena
mereka sudah didukung. Oke teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, itu saja pesan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dukung terus perkembangan channel ini supaya melaluinya banyak orang yang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.